Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita saat ini akan mencoba mencari tahu Bang Gauden sebetulnya seperti apa makna dari ucapan terkait dengan politikus Sontoloyo itu. Kita saat ini terhubung lewat saluran telepon dengan pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Prof. Hamdi, apakah Anda memahami arti Sontoloyo, Prof. Hamdi? Iya, sebenarnya Sontoloyo ini kan kosakata yang sebenarnya tidak terlalu banyak dipakai juga ke dalam keseharian begitu ya. Yeah. Bahkan sebenarnya banyak masyarakat, menurut saya ya, kalau menurut dugaan saya, tidak banyak juga masyarakat yang terlalu tahu persis arti dari Sontoloyo itu apa gitu. Ini kan tapi cukup banyak diperkenalkan. Tapi cukup banyak yang menggunakan itu kan di bahasa sehari-hari, Prof. Hamdi? Iya, tapi tentu tidak sepopuler kata-kata yang lain yang sudah terlalu lazim dipakai itu. Istilah Sontoloyo itu kan dulu dipakai oleh Bung Karno untuk mengatakan Islam Sontoloyo gitu kan. Iya, dari kumpulan buku surat-surat Islam dari Ende gitu kan. Terus dibukukan juga dalam sebuah buku Islam Sontoloyo gitu kan. Untuk Soekarno mengatakan kepada orang-orang kalau menjadi Muslim itu ambil hati Islamnya, jangan hal-hal yang sifat kulit-kulit atau hal-hal yang misalnya taklid. Ya, terus hanya mengambil kulit-kulit dari budaya Islam gitu loh. Ambil apinya gitu kan. Kalau dalam konteks pernyataan yang disampaikan oleh seorang Joko Widodo, maksudnya apa ini politikus Sontoloyo ini, Prof. Kalau kita lihat dari pernyataannya kan jelas sebenarnya. Pernyataan Pak Presiden ini sebenarnya peringatan atau warning sebenarnya kepada kita semua, tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Dia bilang hari ini banyak politisi itu yang dalam tingkah laku politiknya hanya mementingkan kekuasaan, mempergunakan segala cara, ya penggunaan caci maki, hoax gitu ya, terus adu domba dan seterusnya. Pokoknya perilaku politik yang buruk lah, yang tidak akan membawa bangsa ini kepada politik yang bermartabat, dia bilang kan. Itu banyak di sekitar kita sekarang. Jadi saya mengatakan, ya hati-hati. Baiknya politisi-politisi yang itu yang politisi Sontoloyo. Terus kemarin kan dikritik, ya enggak? Wah itu ini terlalu keras Pak. Nah, terus Pak Presiden bilang, ya udah mungkin saya kelepasan. Tapi kan maksud saya adalah jangan sampai kita sekarang mempraktekkan cara-cara seperti itu, dia bilang kan. Ini kan politik ciri-ciri, ya dia menyebut, dia mengambil perumpamaan seperti dulu Soekarno juga mengatakan, ini umat Islam kalau hanya mengambil kulit-kulitnya, nggak mengambil apinya, ya ini Islam Sontoloyo ini kan. Baik. Jadi memang konotasinya negatif, sesuatu yang buruk gitu lah. Jadi kalau dia seperti itu nggak ada yang salah. Misalnya Pak Presiden mengatakan hari ini saya mengamati kok banyak perilaku politisi yang nggak bisa diteladani, ya kan? Hanya mementingkan kekuasaan, mengadu domba, mencaci maki, menebarkan hoax. Jadi itu poinnya sebetulnya ya, Prof. Hamdi ya. Kepada kita semua, dia memakai kosakata Sontoloyo itu mungkin terinspirasi juga oleh Bung Karno gitu dulu kan. Jadi kalau saya lihat ini warning aja lah, peringatan bagi kita semua gitu loh. Baik, terima kasih Profesor Hamdi Muluk. Semoga kita tidak menjadi orang Sontoloyo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Sudah dijelaskan, berarti sebetulnya itu peringatan kalau menurut Prof. Hamdi Muluk, Bang Gauden. Tapi pertanyaannya adalah, kalau itu mengacu kepada politisi yang tadi dikatakan menghalalkan segala cara, dan itu disampaikan oleh seorang Joko Widodo untuk memperingatkan rakyat untuk berhati-hati. Pertanyaannya, politisi yang Sontoloyo itu akan mengubah kelakuannya tidak? Tentu saja sulit ya, karena mereka itu sudah dirasuki oleh keinginan untuk berkuasa. Untuk mencapai kekuasaan, segala cara itu diterabas. Karena itu mereka yang Sontoloyo sebetulnya politisi
yang mengabaikan keadaban politik dan politik yang beradab. Mereka itulah yang patut dan pantas layak untuk disebut sontoloyo. Sontoloyo. Ya. Kalau begitu apakah memang ada gunanya pernyataan dari seorang Joko Widodo terkait dengan politikus sontoloyo ini? Tentu sangat-sangat berguna. Yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh Presiden, banyak politikus yang baik. Oke. Tetapi juga banyak politikus yang sontoloyo. Nah, apa yang disebut sebagai sontoloyo oleh Presiden Jokowi? Jadi menurut Presiden Jokowi, kalau masih pakai cara-cara lama seperti politik kebencian, politik adu domba, pecah belah, itu namanya politik sontoloyo. Nah, politiknya namanya sontoloyo, yang melakukannya itu disebut politikus sontoloyo. Oke. Nah. Dan tadi di pembukaan kan Bang Godin sempat bilang kita sudah terbiasa sebetulnya dengan istilah politisi atau politikus busuk begitu ya. Iya, sekitar 8-10 tahun lalu itu bahkan dilakukan kampanye oleh warga masyarakat, jangan pilih politisi busuk. Iya. Politisi busuk itu didefinisikan mereka yang kira-kira seperti yang sekarang inilah, dan ditambah yang mereka yang melakukan korupsi, jangan dipilih. Jadi itu sebenarnya hanya busuk. masalah rasa bahasa saja ini ya, kalau saya lihat antara busuk dan sontoloyo, kemudian orang menjadi heboh karena itu disampaikan oleh seorang Presiden Joko Widodo begitu. Mereka yang hatinya bersih tentu saja menerima ini apa adanya, tetapi mereka yang merasa disentuh, colek oleh pernyataan Presiden itu, mereka itulah sesungguhnya sontoloyo itu. Oke, bagaimana kita memastikan bahwa rakyat benar-benar paham dan kemudian tidak lagi tertulari kesontoloyoan politisi ini. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Godin dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kalau kita melihat sudah ada reaksi dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang bereaksi ini orang-orang sontoloyo itu atau orang-orang yang bukan sontoloyo? Ya siapapun mereka, tapi yang paling penting itu mereka adalah yang memborong segala cara untuk mengejar kepentingan elektoral supaya bisa terpilih. Apakah terpilih sebagai presiden, pilih sebagai anggota DPR, sebagai politisi, mereka menghalalkan segala cara. Dan cara yang paling kejam pun diambil, yaitu adu domba tadi. Tadi di awal saya katakan, yang paling krusial saat ini itu harus kita akui, awan politik Indonesia itu sangat mendung ya. Mendung karena terlalu banyaknya itu sesat kata dan sesat data tadi. Kata-kata yang digunakan itu sengaja di pabrik hanya untuk menghantam pihak lain. Data yang diumbar di ruang publik hanya untuk menyesatkan pikiran orang. Dan mereka lupa bahwa rakyat itu sangat cerdas, sudah pandai memilih dan memilah. Dan tentu kita tunggu tanggal 17 April nanti. Apakah betul rakyat sudah cerdas? Kita akan coba dengarkan pendapatnya sekarang, Bang Gaudens dan pemirsa. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kali ini kita terhubung dengan Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik, pendapat Anda, Pak. Ya, saya melihat ungkapan politikus sontoloyo yang disampaikan oleh Pak Jokowi tidak lain adalah sebuah kegeraman bahwa pada akhir-akhir ini memang banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, tetapi menurut hemat beliau itu adalah sudah kebablasan. Sehingga beliau mengucapkan ada politikus sontoloyo. Tetapi terlepas dari itu semua, saya berharap bahwa ungkapan itu mudah-mudahan itu menjadi satu warning bagi seluruh politikus, baik di kelompoknya Pak Jokowi maupun yang ada di tempat Pak Prabowo. Karena masyarakat bisa menilai bahwa yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu tidak semata-mata dialamatkan kepada penantang, tetapi juga di internal Pak Jokowi yang mungkin ada politikus-politikus yang katakan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, saya sebagai warga negara, saya juga sangat menyayangkan kalau itu terlepas atau